Halo semuanya, kali ini kita bakal ngebongkar sesuatu yang mungkin jarang banget dibahas, tapi justru jadi penentu utama sukses atau gagalnya kita di dunia trading. Ya, kita ngomongin soal mesin psikologis di dalam kepala kita. Jadi pertanyaannya simpel banget kan, apa sih yang bikin para trader jago itu beda dari kita semua? Apa strateginya, indikator rahasia, atau ada sesuatu yang lain? Nah, ini dia jawabannya, dan mungkin bakal bikin kaget. Jawabannya itu bukan soal strategi, sama sekali bukan. Kuncinya ternyata ada di pola pikir mereka, di mindsetnya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian serunya. Kita bakal kupas tuntas soal kekuatan tak terlihat ini. Sesuatu yang benar-benar ngendaliin hasil trading kita, hari demi hari. Coba bayangin deh, pikiran kita itu kayak komputer. Nah, setiap komputer kan butuh operating system atau OS kan? Windows, macOS. Nah, dalam trading, sistem kepercayaan kita itu ya OS-nya. Program yang jalan terus di belakang layar yang ngatur semua keputusan kita. Jadi apa sih sebenarnya sistem kepercayaan trading ini? Gampangnya gini, ini tuh kayak buku aturan pribadi kita. Isinya tuh kumpulan keyakinan, asumsi, pandangan yang kita pakai buat membaca pasar. Entah kita sadar atau enggak, aturan inilah yang kita ikutin. Biar lebih kebayang, kita lihat yuk beberapa contoh OS yang beda-beda ini. Pertama, ada tipe yang percaya banget kalau tren adalah temanmu. Jadi ya, dia cuma mau trading ngikutin arah tren, nggak mau lawan arus. Terus ada kebalikannya yang mikir pasar itu acak. Buat dia, yang penting itu bukan nebak arah, tapi ngatur resiko. Probabilitas di atas segalanya. Ada juga nih yang anak volume. Buat dia, volume itu petunjuk utama, lebih penting dari harga. Terakhir, ada yang percaya harga itu pasti balik ke rata-ratanya. Nah, mereka ini biasanya suka cari momen pas harga lagi koreksi. Coba deh sambil lihat ini, kira-kira Anda tipe yang mana nih? Oke, kita udah tahu apa itu sistem kepercayaan. Sekarang pertanyaannya, kenapa sih ini penting banget? Kenapa hal di dalam kepala kita ini bisa nentuin untung ruginya kita? Gini, ini penting banget karena sistem kepercayaan itu bukan sekedar pemikiran iseng. Ini yang benar-benar nentuin strategi mana yang bakal Anda pilih. Ini juga yang ngatur gimana reaksi Anda pas lagi untung gede atau rugi parah. Dan yang paling krusial, ini adalah fondasi dari konsistensi Anda. Atau malah, sumber inkonsistensi Anda. Tapi, gimana kalau OS kita ini ada bug-nya? Atau bahkan kena virus? Nah, ini dia bahayanya. Bahaya dari punya keyakinan yang kita telan bulat-bulat tanpa pernah dipertanyakan lagi. Tanda-tandanya apa aja? Pertama, terlalu percaya diri. Baru menang beberapa kali, langsung rasa sistemnya paling hebat sedunia. Bahaya banget ini. Kedua, takut rugi. Ini bukan soal takut kehilangan uang aja, tapi takut salah. Merasa harus selalu benar, jadi pas udah jelas-jelas salah arah, malah nahan posisi. Gak mau cut loss. Dan yang ketiga, gak fleksibel. Keras kepala. Ada data baru, ada bukti pasar udah berubah, tapi tetap aja ditolak karena nggak sesuai sama keyakinan dia. Pernah ngerasain salah satunya? Oke, cukup soal masalahnya. Sekarang, solusinya gimana? Gimana caranya kita ngedebak OS kita dan ngebangun pola pikir yang lebih sehat dan lebih tangguh? Jadi, blueprint buat sistem kepercayaan yang sehat itu kayak gimana? Simpel aja, ada 3 ciri utamanya. Pertama, dasarnya harus data dan pengalaman, bukan kayanya atau semoga. Kedua, harus terbuka buat dievaluasi dan diupdate. Pasar berubah, kita juga harus bisa beradaptasi. Dan yang ketiga, ini penting banget, harus selaras sama diri Anda, sama psikologi Anda, sama gaya hidup Anda. Jangan paksain jadi day trader kalau Anda lebih cocok jadi swing trader misalnya. Pada akhirnya, intinya cuma satu. Sistem kepercayaan itu fondasi dari semua keputusan trading kita. Kutipan ini benar-benar nangkap esensinya. Punya sistem yang realistis, fleksibel, dan terbukti. Itulah kunci buat bertahan dan tumbuh di market dalam jangka panjang. Bukan cuma buat sebulan 2 bulan. Nah, sebelum kita selesai, saya mau kasih satu pertanyaan buat direnungkan. Coba jujur sama diri sendiri. Setelah dengerin semua ini, kira-kira ada nggak sih satu keyakinan trading Anda yang kayaknya perlu dipertanyakan lagi? Perlu diubah mungkin? Mulai hari ini,